Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai organ-organ pencernaan hewan dan juga fungsinya. Sistem pencernaan yang dimiliki setiap hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, atau usus. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Yang pertama, sistem pencernaan pada serangga, makanan akan masuk dan dikunyah dengan menggunakan mulut. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam tembolok, yakni tempat penyimpanan sementara makanan. Nah, selanjutnya, makanan yang telah disimpan akan masuk ke dalam empedal untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan akan masuk ke dalam lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu makanan akan masuk ke dalam usus untuk diserap. Terakhir, sisa makanan akan dibuang melalui anus. Selanjutnya, yakni sistem pencernaan pada hewan pemamah pihak. Hewan pemamah pihak disebut juga dengan hewan ruminansia. Hewan pemamah pihak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Salah satu contoh mamalia pemamah pihak adalah sapi. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Lambung hewan pemamah biak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yakni rumen atau perut besar, kemudian retikulum atau perut jala, kemudian omasum atau perut kitab, yang keempat abomasum atau perut masam. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, dikunyah dengan menggunakan gigi dan dengan bantuan air liur, kemudian akan masuk melalui kerongkongan ke dalam perut besar atau rumen. Nah, makanan ini dicerna oleh bakteri, kemudian disimpan sementara di dalam rumen. Selanjutnya, ketika beristirahat, makanan akan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah kembali akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri. Kemudian akan masuk ke dalam omasum. Nah, pada bagian omasum, makanan akan dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna. Nah, sari-sari makanan yang sudah dicerna di abomasum kemudian akan masuk ke dalam usus halus, diserap ke dalam usus halus. Nah, sisa-sisa pencernaan yang kemudian akan dibuang melalui anus. Sistem pencernaan pada ikan meliputi mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian anus. Pada reptilia, sistem pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus, selanjutnya kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Sistem pencernaan pada burung itu hampir sama dengan sistem pencernaan pada serangga. Nah, sistem pencernaan pada burung terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan juga anus atau kloaka. Selanjutnya yakni sistem pencernaan pada manusia. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, seperti pada hewan, manusia juga memiliki organ pencernaan yang terdiri dari beberapa seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, sekarang ayo kita mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan pada manusia berikut. Yang pertama ada mulut.
Apa sih fungsi dari mulut? Nah, mulut memiliki fungsi untuk mengunyah makanan yang masih terlalu besar sehingga akan sulit untuk dicerna oleh tubuh. Mulut berfungsi untuk merubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Mulut memecahkan makanan dibantu oleh gigi dan juga cairan enzim berupa air liur. Kemudian kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik. Nah, apa itu gerakan peristaltik? Yakni gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Kemudian ada lambung. Nah, lambung berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau yang disebut dengan pepton. Kemudian usus halus. Fungsi dari usus halus yakni sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Kemudian usus besar. Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Proses pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yakni makanan akan masuk ke tubuh melalui mulut. Kemudian yang kedua, makanan dikunyah di dalam mulut menggunakan gigi. Yang ketiga, makanan ditelan masuk melalui kerongkongan. Yang keempat, makanan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim. Yang kelima, sari-sari makanan diserap di usus halus. Dan yang terakhir, sisa makanan yang sudah tidak berguna dikeluarkan melalui anus. Bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.